Jadi tidak ada jalan lain kecuali balik ke surau, back to musola, kembali ke pangkal jalan. Kita ini sudah terlalu jauh berjalan dan nyasar. Orang kalau udah terlalu jauh berjalan nyasar, jangan ragu untuk balik ke pangkal jalan. Balik ke pangkal jalan, maghrib, isya, mengaji. Bapaknya sibuk cari nafkah ke laut, silakan. Tapi ibu jangan lupa. Sekarang bapaknya sibuk cari nafkah, ibunya pula sibuk update status. Korban iklan. Bukannya pusing kepalanya anaknya tak pandai mengaji, yang disibukkannya berkerut keningnya, kenapa skincare belum berefek. Baru hanya sekitar wajah, muka hitam, muka putih, leher hitam. Ini tidak ada di Bengkalis. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Memang cantik pokok kemuning, jangan ditebang karena berdelau. Awak sudah pakai bunga kuning, Pak Indra Gunawan pula pakai baju hijau. Bapak dari DPRD Provinsi Riau beserta Ibu yang berhadir, hadir juga dari DPRD Provinsi Pak Dr. Sunario. Mudah-mudahan sehat-sehat, istiqomah memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Pak Dr. John Erizal SE MBA. MBA itu Master Business Administration dari Amerika. Kalau pakai baju koko sambil makan kue bingka, dia memang dari Parit Bangko tapi jalannya sampai ke Amerika. Jadi beliau ini kalau awak bertanya sama orang kan pernah ke Amerika. Kalau dia tidak, dia udah besar saya koncingnya di Amerika. Pulang balik. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita bisa mengambil inspirasi dari beliau. Tentu saja yang teristimewa adalah Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Bagus Santoso. Beliau ini pantunnya sudah disiapkan secara khusus. Madiun lemahi teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Lama ngapalnya tuh. Kalau mau menonton tokoh-tokoh Riau, ibu bapak cari di channel namanya Brazam Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, yang punya Brazam tuh ada. Saya kalau mau nengok tokoh-tokoh Riau melalui channel itu ada di sini. Profesor itu beliau, rombongan kami. Hadir juga bersama kita Bapak Tengku Zulmizan Assegaf, rombongan kami semua. Terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtipmas, sahabat-sahabat dari Bank Perbankan, Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan ibu-ibu yang takut duitnya hilang di balik bantal dan bapak-bapak yang takut duitnya diambil ibu-ibu, segeralah simpan ke Bank Syariah Indonesia. Saya tak ada kepentingan. Sampai sekarang saya belum diangkat menjadi duta Bank Syariah. Hanya sekedar menyelamatkan kita supaya tidak terjebak pada riba konvensional. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak John Erizal ini di Bengkalis sampai kelas 3 SMP. Habis itu masuk SMA beberapa bulan, beliau pun pindah ke Jakarta. Jadi beliau ini sebetulnya orang Jakarta. Tapi
Kalau saya duduk dengan beliau, saya ngobrol, saya tidak merasa beliau politikus, saya tidak merasa beliau bisnismen orang kaya. Saya merasa beliau adalah orang sekampung dengan kita. Saya tidak canggung ngobrol dengan beliau. Saya tak merasa beliau di atas, saya di bawah. Merasa macam ngobrol. Kita lama berkawan, jauh berjalan, lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak ditengok. Itu bisa kita rasakan itu, aura-aura itu. Kadang kita ngobrol sama orang, matanya menengok langit, hidungnya mendongak ke atas, tangannya masuk kantong. Ada bahasa-bahasa tubuh yang susah dipahami. Tapi selama saya kenal dengan Pak John E. Rizal, saya merasa macam satu kampung, satu daerah. Entah saya JGR, Allahu a'lam. Tapi itulah yang saya rasakan. Ternyata pendidikan itu beliau dapatkan dari almarhum ayah beliau. Kata Pak John E. Rizal, kalau beliau tinggal di Jakarta, kota metropolitan, kota besar, kalau nampak anak nih sudah agak-agak berubah gayanya, udah macam gaya-gaya orang Jakarta, itu disuruh balik ke parit bangku. Ini pelajaran buat kita semua, pelajaran juga buat saya. Kalau nampak anak kita ini udah agak berubah gayanya karena pergaulan kota besar, suruh dia balik ke kampung, supaya jangan lupa diri, sadar diri, tahu di untung, supaya jangan sampai lupa dia dari mana dia datang. Cuman yang jadi masalah, kalau ada orang kampung pergi ke Jakarta, gaya udah macam orang kota, bisa balik ke kampung. Yang payah nih, di kampung pun lupa diri juga. Mau kemana lagi kita? Nah, jadi kalau ada di Jakarta lupa diri, balik ke kampung. Kalau di kampung lupa juga diri, campakkan ke laut. Setuju? Oh, sadis ini. Ini salah satu metode pendidikan. Tak bisa hanya sekedar diajar pakai mulut, guru di sekolah tak mempan. Libur anak sekolah, balik ke kampung, belajar pencak silat, belajar tepuk-tepung tawar, belajar berhatam kaji, belajar bagaimana menata makanan adat tradisi orang Melayu, belajar bagaimana berpantun. Ini banyak orang kalau sudah merantau kota lupa. Kita kalau sudah merantau ke kota, balik ke kampung, jangan tunjukkan mobil kita mahal, jangan tunjukkan cincin kita besar, jangan tunjukkan cerita keberhasilan kita S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Berceritalah tentang masa kecil kita, masa lalu. Orang di kampung kita bukan mau mendengar kesuksesan kita, dia bukan mau mendengar cerita hebat kita di Amerika. Dia mau kita balik cerita masa lalu, masa kecil. Ini banyak orang kalau sudah merantau ke kota, berhasil balik kampung, bawa mobil kacanya hitam, tak dibuka, mau menunjukkan dia hebat. Padahal mobil itu baru bayar kredit 2 bulan. Apa yang dilakukan Pak John E. Rizal dari Jakarta? Beliau bangun musola. Kenapa Pak John mesti bangun musola di sini? Kenapa tak cari tanah yang luas, lapang, parkir, bangun di sana? Ternyata masjid musola Al-Awwal ini memang kecil, tapi ceritanya besar. Kenapa? Inilah rumah Pak John dibesarkan. Ini rumah ibu beliau. Ini rumah kayu Pak Ustadz. Ada kamarnya kecil, tempat saya dibesarkan. Dan beliau tidak ingin rumah itu tinggal setelah kematian. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Beliau tak mau rumah ibu bapak kalau meninggal habis diambil ahli waris. Anak tak terlalu ganas, menantu nih yang luar biasa. Beliau tak mau rumah ini diambil ahli waris. Beliau mau rumah ini kekal abadi sampai hari kiamat, sehingga rumah ini la yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yuhabu, tak bisa dihibahkan. Akhirnya rumah ini dijadikan rumah Allah. Inilah dia musola. Tapi Pak John E. Rizal tidak membawa identitas. Dia tidak membawa identitasnya ke musola Al-Awwal ini. Kalau tuan pergi ke Jerman, balik dari Jerman ke Tanjung Uru,
Walaupun ini yang membangun Pak John Erizal, tapi tak ada warna biru. Tiangnya kuning, hijau, walaupun ada agak-agak biru lah. Apa maknanya? Dia mau musola ini milik semua orang. Wa annal masajida lillah, masjid itu punya Allah. Setelah diwakafkannya punya Allah. Tapi mesti diurus yayasan, karena dia ada bayar listrik, bayar air, pintu mesti ditutup. Jadi jangan nanti datang orang kemari semena-mena, tidur semaunya saja. Pas kita tegur, kenapa kau masuk musola ini? Ini milik Allah. Memang betul ini milik Allah, tapi mesti ada di bawah yayasan. Ada pembina, ada pengawas, ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua. Sehingga ini insya Allah tertib, rapi, dan kita masyarakat sekitar menjaganya dengan baik insya Allah. Ini kalau untuk level Pekanbaru, masjid ini dengan lampunya, dengan AC-nya, dengan karpetnya, ini level-level masjid. Mudah-mudahan ke depan jadi masjid sehingga orang bisa lebih ramai, kiprahnya, manfaatnya lebih dirasakan umat insya Allah. Amin. Saya masih ingat ibu bapak kecil belajar mengaji ke rumah ustadz, ke rumah guru. Diserahkan emak saya lah saya ke guru mengaji. Tuh, ini anakku Abdul Somad. Ini rotan dibelah 4. Ini beras dalam kaleng. Ini minyak lampu. Dulu menyerahkan anak mengaji ke guru begitu. Guru tak dikasih duit, dikasih minyak lampu sama beras dalam kaleng. Rotan dibelah 4, maksudnya kalau anakku ini jahat, pukullah dia. Ini sekarang tak bisa lagi. Kalau dikasih rotan, ibu kena tangkap, anaknya guru mengaji itu pun masuk penjara. Gara-gara Komisi Perlindungan Anak, tak boleh main pukul lagi. Ini cerita tentang saya masa lalu, masa kecil. Mengajilah di rumah guru, rumah itu rumah kayu, belantai, bertangga naik ke atas. Kalau dibandingkanlah dengan musola al-awal ini, betuahlah kalian anak-anak. Anak kemanakan yang tadi datang menyambut dengan solawat, disalami dengan Pak John Erizal dan rombongan, beruntung betuahlah kalian. Lantainya marmer, walaupun kota Pekanbaru, ibu kota provinsi. Saya dibawa oleh Pak Wali Kota Safari Ramadan, zaman Pak Herman Abdullah. Habis sujud, duduk, menempel pasir di kening. Kenapa? Lantai itu belum berkeramik lagi. Lantai pasir kasar, itu tempat kami sholat. Tapi kita lengkap dengan AC. Di mana-mana acara kalau saya pengajian, sibuklah orang kepanasan. Tapi di musola ini, masya Allah, ada juga beberapa masjid pakai AC tapi tak hidup, mati. Terus ditanya kenapa tak hidup, kan Pak, musola ini, masjid ini banyak utang Pak Ustaz. Musola kita alhamdulillah lantainya marmer, karpetnya bagus, lampunya cantik, AC-nya hidup, tak ada kurang satu apapun. Mudah-mudahan yang berwakaf, yang mensupport ini dilimpahkan Allah rezekinya. Ibu tinggal bawa anak mengaji datang kemari. Tolong maghrib ke isya, handphone mati, TV mati, laptop mati, semua mati. Alhamdulillah Pak Ustaz, tempat kami dari maghrib ke isya mati, handphone mati, TV mati, laptop. Kenapa? Pemadaman bergilir. Bukan. Ada orang PLN sini. Insya Allah lampu hidup terus, insya Allah, amin. Matikan TV, matikan handphone. Maghrib ke isya anak mengaji di musola al-awwal. Siap ibu? Siap. Kenapa ibu yang saya minta? Karena ibu yang mengawasi anak ini. Bapak sibuk mencari nafkah. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, membesarkan tetes flu, keringat, air mata. Saya tahun ini hanya menerima santri setengah. Yang mendaftar 300 orang, yang diterima hanya 150. Yang 150 lagi kenapa tak lulus? Tak bisa mengaji. Syarat masuk, kirimkan video baca Quran. Tak lulus, tak lulus, tak lulus, tak lulus. 150 anak tak lulus, tak pandai mengaji. Saya guru mengaji saya, mak saya tak sekolah, tapi saya dari alif bata, alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u. Yang bisa mengijabah tidak tua.
Anak sekarang tak tahu, anak sekarang tak begitu lagi mengaji. A, bataba, tatata, basaba. Mak saya bukan profesor doktor, bukan ustazah, ibu rumah tangga orang kampung, tapi mengaji alif dia TA sampai khatam An-Nas saya dengan mak saya. Kau kalau khatam kau mengaji, ku buatkan balai pulut kuning pakai ayam panggang, pakai bendera-bendera, pakai telur ayam. Semangat kita belajar mengaji. Kelas 4 SD saya sudah khatam mengaji. Dan saya pula mengajar budak-budak mengaji di tempat lingkungan saya. Adik saya agak lambat sedikit khatam. Kata mak saya, kau nanti ku khatamkan. Didorong membacanya. Khatam juga. Sebelum taman SD, khatam. Tradisi orang Melayu, anak sebelum bersunat sudah khatam Quran. Anak laki-laki. Masih ada tuh di Bengkalis. Alhamdulillah kalau masih ada. Anak perempuan 7 hari 7 malam. Malam pertama malam merisik, malam kedua malam meminang, malam ketiga malam berinai, malam keempat berhatam kaji, malam kelima akad nikah, malam 6 7 pesta besar 7 hari 7 malam. Sekarang dipres menjadi 1 malam. Kenapa? Efisiensi. Makanya dulu bawa pantun dari pagi sampai petang sampai malam. Kenapa? Karena begitulah tradisi orang Melayu. Apa maknanya? Ayahnya berkhatam kaji sebelum bersunat, emaknya berkhatam kaji sebelum akad. Maka tidak ada istilah buta huruf Al-Quran. Buka handphone, buka Google, tulis buta huruf Al-Quran di Indonesia. Nanti kalau aku bercakap ke tukang bohong, tak betul. Nah, coba tulis di situ buta huruf Quran. Mau saya tunjukkan bukti di Indonesia. Angka buta huruf Al-Quran di Indonesia berkisar 53 sampai 72%. Jadi kalau berkumpul kita 100 orang, berarti ada yang tak bisa baca Quran 73 orang. Itulah kalau wirid Yasin tak terdengar di awal, tak terdengar di tengah, ujungnya fayakun turja'un. Itulah yang 72%. Itu tak selesai dengan tabligh akbar, itu tak selesai dengan ceramah. Berkumpullah di apa namanya yang tanjak terbesar di dunia ini, Tapak Tugu, lapangan Tugu itu berkumpul. Ustaz Abu Somad teriak takbir, Allahu Akbar. Tak selesai. Balik dari situ siapa mengaji? Maka solusinya yang real adalah bangun musola. Kita harap tokoh-tokoh sukses Riau yang ada di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya balik ke kampung membangun surau. Setuju? Namanya Gemar, Gerakan Membangun Surau, yang sudah dimotori oleh Pak John Enzal. Beliau tak mungkin ngomong begitu. Kalau dia bercakap begitu itu berarti kata orang ria. Saya yang mencakapkan begitu. Sekarang banyak tokoh-tokoh ini merantau sukses di perantauan, balik hanya sekedar menunjukkan dia hebat. Idul Fitri dibuat open house, habis itu acara makan, foto-foto, update status, pulang. Apa yang mau diharapkan dari situ? Kakak silakan pulang balik, atiru. Kalau bingung macam mana bentuk musolanya, macam mana bagian dalamnya, datang ke musola al-awwal ini, studi banding kemari. Tapi tolong kalau ke musola al-awwal jangan bawa mobil, tak masuk. Jangan kalian sangka ini terletak di kawasan megah, mewah, elit. Membangun musola di tempat yang orang perlu. Dibangun musola, padahal masjid sudah ada di tempat kawasan komplek rumah orang-orang. Tapi ada orang-orang yang memerlukan, membutuhkan guru mengaji. Nah, tempatnya sudah ada, guru mengajinya siapkan. Cari qori-qori, minta rekom dari qori kita tadi. Adik qori, ustadz qori, tolong kirimkan guru mengaji di sini. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad libur mengaji di sini. Saya tidaklah hanya bercakap saja. Ini Ustaz Somad ini hanya bercakap ceramah saja, tidak.
Saya tinggal di Rimbo Panjang, kilometer 19, keluar dari UIN, belok kiri, masuk ke dalam. Di situ anak mengaji gratis. Karena banyak anak tak mengaji karena malu dikutip. Kenapa belum bayar? Saya buat. Sejak saya tinggal di situ 2021, sekarang tahun kelima. Budak-budak silakan bapaknya, emaknya, ayahnya datang membawa anak mengaji dari maghrib ke isya gratis. Tak pakai seragam, tak pakai iuran. Yang penting datang mengaji. Maka anak-anak mengaji. Pertama tahsin. Nun mati berjumpa dengan qaf. Nun mati berjumpa dengan waw. Ini anak-anak ini sekarang belajar tahsin di sekolah. Balik dia bertanya kepada emak sama ayah, ya, nun mati berjumpa dengan waw macam mana? Wawnya lari karena nun udah mati. Min waraihim. Nun mati berjumpa dengan qaf. Min qablikum. Nun mati berjumpa dengan ra. Salamun qawlam mir Rabbir Rahim. Ada yang berdengung, ada yang tak berdengung. Ibu, ayah bisa menjawab. Maka datang tahsin dulu. Tak bisa anak menghafal kalau tahsinnya tak bagus. Setelah tahsin, barulah dia tahfiz, membaca surat, menghafal surat-surat pendek. Nanti dalam setahun buatkan acara wisuda tahfiz. Tak usah pakai muluk-muluk. Tahfiz al-awal 1 tahun hafal juz amma. Juz amma, juz 30 dari amma yatasaalun sampai ke An-Nas. Bisa apa tak bisa Pak Ustaz? Bisa. Kami sudah praktekkan. Dalam setahun itu hafal anak itu dari amma yatasaalun, buatkan wisudanya. Panjang umur, sehat badan kami, panjang umur kami, masih diberikan Allah lagi nyawa. Insya Allah nanti kami hadir sama Pak John kemari acara wisuda akbar tahfiz anak-anak al-awal insya Allah. Amin. Jangan khawatir untuk datang. Ini bukan dalam rangka 2029, masih lama lagi. Kadang orang sekarang cemas, takut aja dia. Ini untuk anak-anak kita. Turun saya dari pesawat dari Malaysia, habis itu masuk ke ruang VIP Pekanbaru. Sampai di situ datang 2 orang bapak-bapak baju putih celana hitam. Saya memang sudah lama mau jumpa sama Ustadz Somad. Alhamdulillah sekarang jumpa sama Ustadz di sini. Alhamdulillah Pak. Saya ini jenderal Ustadz Somad. Masya Allah, jenderal. Saya ini ketua Satgas Ustadz Somad yang ditugaskan ke sini. Awak pun banggalah, ada pula jenderal yang mau jumpa sama kita. Senang hati kita. Alhamdulillah Pak bisa jumpa ya. Ada yang mau saya sampaikan ke Ustadz. Apa itu Pak? Kampung Ustadz Somad ini kita udah senang betul nih. Disinilah paling banyak penyelundupan narkoba Pak Ustadz. Kok tahu begitu tadi tak masuk ruangan ini? Hilang bahan saya, mati kutu. Di kampung Ustadz Somad di Riau, bumi lancang kuning, bumi Melayu, yang tempatnya orang beradat, bertuah, bermarwah, rupanya banyak penyelundupan narkoba. Jadi cara saya untuk membela diri, saya bilang itu nampaknya dari luar itu Pak. Karena kita ini kan bertetangga dengan negara-negara luar sana, jadi masuk kemari itu karena pelabuhan-pelabuhan tikus. Tidak Pak Ustadz, orang Riau kata dia juga. Mana lagi om bela diri. Lama saya menunggu di jalan. Ini tak selesai dengan ceramah. Ini tak selesai dengan tablik akbar. Ini tak selesai dengan teriakan Allahu Akbar. Balik ke pangkal jalan. Kemana balik ke pangkal jalan? Mendirikan surau langgar musola dan siapkan anak mengaji, orang tua mengantar. Real, nyata. Kira-kira yang dilakukan Pak John Erizal yang kita resmikan hari ini nyata atau tak nyata? Nyata. Pemda, Pemko mengundang Ustadz, dibuat tablik akbar ramai. Selesai, pulang. Ditanya orang, apalah efek tadi malam? Alhamdulillah, sampah bertimbun setinggi gunung. Saya tidak menyalahkan tablik akbar. Saya kalau tablik akbar di suatu daerah, tablik akbar. Tapi setelah tablik akbar itu, yang kaya-kaya mewakafkan tanah, membangun musola, yang guru mengaji direkrut, diambil, yang juara-juara kemarin musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi di mana kemarin?
Bengkalis. Bengkalis tuan rumah provinsi kemarin. Saya dulu dewan juri di Bengkalis ini, ingat betul saya, tanggal 12 bulan 12 2012. 13 tahun yang lalu saya dewan juri sini, tanggal 12 bulan 12 2012. Saya tidur di hotel di depan Tanjaan. Nah, di situ tidur, menginap di sini. Sholat subuh kami di Masjid Istiqomah. Masjid Istiqomah kan? Nah, sholat subuh kami di Istiqomah. Ingat saya betul, imam itu entah masih ada entah tidak. Nah, waktu subuh tuh kami mau sholat, luruskan shaf, matikan HP, kata ini. Kami pun tersenyum-senyum karena tak ada begitu di Pekanbaru. Biasanya luruskan shaf. Nah, di sini pakai lagu. Luruskan shaf, matikan HP. Nah, saya pun kalau mau jadi imam gitu juga saya bilang. Apa maknanya? Ini tempatnya qori-qori. Lalu kemudian yang menang kecamatan, menang kabupaten, menang provinsi kemarin mana? Rekrut, ambil, tarik, mengajar anak-anak kita. Kalau Tuhan beli peniti, jangan cucukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mulai mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Jadi tidak ada jalan lain kecuali balik ke surau, back to musola, kembali ke pangkal jalan. Kita ini sudah terlalu jauh berjalan dan nyasar. Orang kalau udah terlalu jauh berjalan nyasar, jangan ragu untuk balik ke pangkal jalan. Balik ke pangkal jalan, maghrib, isya, mengaji. Bapaknya sibuk cari nafkah ke laut, silakan. Tapi ibu jangan lupa. Sekarang bapaknya sibuk cari nafkah, ibunya pula sibuk update status. Korban iklan. Bukannya pusing kepalanya anaknya tak pandai mengaji, yang disibukkannya berkerut keningnya, kenapa skincare belum berefek. Baru hanya sekitar wajah, muka hitam, muka putih, leher hitam. Ini tidak ada di Bengkalis. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah ada tersinggung, balik meninggal. Untuk anaknya maghrib ke isya, kira-kira ibu membawa anak maghrib ke isya ini sanggup? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Sembahyang 2 kali ke musola ini, maghrib, antar anak, duduk, isya, habis itu balik ke rumah. Bapak laki-laki yang kalau pergi ke tengah laut mencari ikan, bekerja, panen sawit, memanglah kita di luar. Tapi kalau sedang di sini, maka laki-laki yang soleh sholatnya ke musola. Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid, ke musola. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu laki-laki solihah. Karena tidak ada laki-laki sholat di rumah. Laki-laki kalau mau jadi imam, sembahyang tahajud. Laki-laki kalau mau sembahyang di rumah, sholat duha. Nabi memang sholat di rumah, sholat sunnah. Adapun sholat wajib laki-laki di masjid. Tapi ini bukan masjid Pak Ustaz, ini masjid. Karena bagi dalam fikih itu cuma 2, masjid dan masjid jami. Masjid jami ada Jumatnya, yang tak ada Jumatnya dia tetap juga masjid. Namanya masjid. Cuma di tempat kita di Arab itu cuma 2, masjid dan masjid jami. Sampai di kita jadi 7, masjid, surau, langgar, musola, Islamic Center, masjid besar, masjid agung, masjid jami. Sebetulnya di fikih itu cuma 2, masjid jami yang ada Jumatnya dan masjid yang tidak jami yang tak ada Jumatnya. Makanya di Madinah itu ada masjid Abu Bakar, ada masjid Ali, ada masjid Ghamamah. Kalau kita menghadap kiblat sebelah kanan kan ada tuh masjid Ghamamah, masjid Abu Bakar, masjid Ali. Itu masjid, tapi tak ada sholat Jumat. Tapi masjid jami, masjid Nabawi, di situ sholat Jumat semua. Jadi kalau datang ke musola ini sholat berjamaah, pahalanya sama macam di masjid. Bulan Ramadan buat di sini iktikaf. Boleh iktikaf di musola? Boleh. Karena syarat iktikaf tempat itu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi musola kantor tak bisa. Kenapa? Karena musola kantor itu hanya ada sholat zuhur dan asar. Itu pun kalau kepala dinas sholat. Musola kantor, maghrib, isya, subuh tak ada. Maka dia tak bisa tempat iktikaf. Syaratnya ada sholat 5 waktu. Nah, ini untuk ibu-ibunya dan anak-anaknya. Ibu-ibu khusus
sore Jumat. Wirid Yasin masih ada di Bengkalis? Buatkan wirid Yasin sore Jumat ba'da asar. Kenapa pilih hari Jumat? Karena hari yang dipilih Allah hari Jumat. Kenapa waktu setelah asar? Karena waktu mustajab hari Jumat setelah asar. Di rumah saya, di depan tuh ada TK. Di situ setelah asar dibuat pengajian ibu-ibu. Habis baca Yasin, tahtim tahlil. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Alif Lam Mim, Al-Yat Kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, tutup dengan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadiahkan pahalanya ila arwahi, sebutkan nama almarhumah, nama almarhum Pak Awal, nama semua, lalu kemudian secara umum ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sudah dibuat wirid Yasin sore petang Jumat di sini, Bu? Kalau sudah alhamdulillah, teruskan. Kalau belum laksanakan, hadiahkan pahalanya. Karena ini untuk kebaikan kita semua. Ini di tempat lain sudah terhapus. Saya mau mendengar apakah masih baca Yasin atau tidak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu innama amruhu ayyakula lahu fasubhanalladzi biyadihi kulli syai'in. Jumat depan robah. Kita kemarin Jumat yang lalu udah baca Yasin bersama. Ya, untuk Jumat ini 1 orang 5 ayat. Nah, itu untuk memperbaiki tahsin. 1 orang 5 ayat. Ibu baca 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Bagus. Ibu berikutnya. Bantu. Jangan diejek, jangan diolok. Masih mau dia mengaji, sudah alhamdulillah. Ini macam merawat pokok kayu. Pokok kayu ini dari mulai akarnya, batangnya, rantingnya, pucuknya, putiknya, buahnya mesti dijaga. Anaknya dijaga sini setiap maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya. Ibunya sore Jumat, sore Jumat, sore Jumat. Bapaknya buatkan wirid Yasin malam Jumat, kumpul semua. Tak ada yang mau datang Pak Ustadz. Nanti tolong mintakan buatkan banner sebesar ini, agak panjang 4 meter. Tuliskan yang tak datang wirid Yasin, jenazah campak ke laut. Ini orang kalau tidak ada punishment, tak ada hukuman, semau dia aja. Agama Islam ini ringan. Tak sembahyang pun kita, tak puasa pun kita, tak ke masjid pun kita, jenazah kita diurus orang juga nanti. Dikapankan, dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Maka umat Islam ini mesti diajarkan. Nanti lama-lama tak enak hati, lama-lama sungkan, lama-lama segan. Allah bisa karena biasa, mesti dibiasakan. Datang wirid Yasin malam Jumat. Tapi kata orang, Pak Ustadz, membaca Yasin ini, Yasin itu kan Quran. Yasin itu ada dalam Quran. Maka membaca Yasin sama dengan membaca Quran. Apa pula salahnya membaca Quran? Nah, yang afdolnya memang membaca Quran. Tapi karena mana dalilnya membaca Yasin ini? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aslinya membacanya tiap malam. Tak sanggup tiap malam Jumat. Tapi jangan hanya membaca Yasin, tidak membaca Quran. Maka saya yakin bahwa di musola al-awwal ini Qurannya banyak. Musolanya baru, tapi sudah ada prestasi piala. Entah karena mau acaranya dikumpulkan piala-piala, wallahu a'lam. Tapi insya Allah ini menjadi motivasi buat anak-anak kita insya Allah. Bapaknya sudah dijaga,
Anaknya sudah, ibunya sudah. Adapun masalah Satgas datang menjumpai saya, mengatakan di kampung halaman kita banyak narkoba masuk dari pelabuhan tikus, dan pelabuhan-pelabuhan ini diantaranya adalah pulau terluar, diantaranya adalah pulau, tak ada saya sebut Bengkalis. Orang Bengkalis mengaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita laksanakan ini, insya Allah Allah menjaga Bengkalis ini, insya Allah. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri Bengkalis ini beriman, wattaqau, Allah tak minta banyak, Allah cuma minta dua saja. Pertama amanu, beriman. Kedua wattaqau, takwa. Allah balas dua. La fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka barokatin, barokah. Dibukakan Allah barokah di sini insya Allah. Ini negeri ini bertuah, orang memancing. Orang Bengkalis ini tak perlu memancing, diulurkannya aja kakinya ke laut tuh datang ikan. Ya, itu hebat orang Bengkalis, saking banyaknya ikan, masuk aja kaki datang ikan. Bukan cuma ikan Cina, ikan paus pun datang. Alam begitu terhampar luas. Begitu sampai kami tadi di pelabuhan, langsung ditunjukkan Pak John Rizal. Tengok tuh Pak Ustaz. Apa itu? Kapal pembawa peti kemas lalu lalang. Orang Bengkalis dapat apa dari kapal? Atau hanya putih biji mata saja? Sawit sejauh mata memandang. Kalau pas mau landing, kita dapat apa dari sawit ini? Atau dapat jalan belobangnya aja? Ternyata digali tanah 2 meter, tercangkul, rupanya batu bara. Di dalamnya batu bara, di atasnya sawit, digali lagi lebih dalam minyak. Riau ni negeri gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrun katulistiwa. Tapi kita dapat apa? Ditarik batu bara, ditarik minyak, ditarik ke Jakarta. Maka mesti ada anak-anak Bengkalis yang cerdas untuk mengambil duit Riau yang di Jakarta itu supaya turun balik ke Bengkalis, insyaallah. Amin. Rasa-rasa kampanye pula rasanya sekarang. Kalau tidak, kita tak dapat apa-apa. Kalau secara demokrasi Riau tidak akan pernah menang. Jangan harap presiden menengok Riau, menengok Bengkalis. Kenapa? Karena kita tak punya suara. Jawa Tengah 30 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta, Riau 6 juta. Kalau mau ditengok secara demokrasi, Riau tidak akan pernah dipandang karena tidak ada suara punya kita. Maka kalau mau adalah anak-anak Riau bertarung, lalu kemudian melompat ke atas, dia membawa gayung, lalu diambilnya duit Jakarta itu, dibawanya ke Riau. Mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan di masa akan datang, insyaallah. Amin. Kalau menengok dunia ini sekarang orang udah banyak putus asa. Tapi saya tidak putus asa. Kenapa? Batangnya sudah lapuk, buahnya dimakan ulat, daunnya sudah rontok, tapi masih ada tunas hijau. Tunas hijau itulah yang tadi yang kami salami tadi. Saya waktu masuk tadi, masuk aja ke dalam. Rupanya saya tengok Pak John Rizal menyalami anak-anak kecil. Mundur saya balik ke belakang. Beliau memperhatikan. Ini tunas hijau ini kalau tidak kita rawat, dirusak oleh TikTok. TikTok itu sekarang isinya 2, ulat pinang sama ulat sagu. Hancur otak anak-anak gara handphone. Makanya kalau dikasih dia hafalan, dia tak akan main handphone. Nanti maknya nanya, syarat main handphone, baca dulu amma yatasaalun. Baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Nanti kalau sudah hafal, baru boleh main handphone. Jadi dia main juga tapi bersyarat, dan boleh pegangnya hanya 10 menit. Lain itu tak boleh. Ini anak-anak ini kalau tidak kita dirusak oleh sinetron. Yang ditontonnya apa? Korea. Yang ditengoknya orang apa? India. Orang Korea putih, dia pun mau putih juga. Semalam saya dikirim video, anak-anak menangis malu karena ayahnya hitam. Ibu ada dapat? Kalau belum dapat nanti saya kirim. Anak malu diantar ayah karena ayahnya hitam. Ini sesuatu yang tak terjadi di zaman. Artinya anak di sekolah itu membuli, mengejek, mengolok-olok. Anak-anak kalau dibuli bisa rusak mentalnya.
Maka saya di pondok saya sampaikan, jangan membuli, jangan diejek. Boleh jadi dia sekarang bukan apa-apa, tapi nanti 20 tahun akan datang dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, jadi anak-anak ini kita didik dengan baik, dan puncaknya adalah pendidikannya dari surau, balik ke surau. Surau sama musola Pak Ustadz. Orang Melayu, orang Minang menyebutnya surau, orang Arab menyebutnya musola. Tapi tempat itu sama, tempat didik sholat berjamaah, lapangan ada. Apalagi nanti anak-anak muda ini bertenaga, dia diajar pencak silat. Tadi di bumi Melayu masih lagi disambut dengan kompang, kelempang kelempung, kelempang kelempung. Tadi saya bawa sorban, tak laku sorban, diganti bunga, rasa-rasa film India sekarang. Nah, Pak John pun pakai. Orang ini menyangka Pak Indra Gunawan masih di situ juga lagi dibuatnya bunga kuning. Habis itu disambut pula dengan pencak silat. Rupanya tradisi Melayu masih ada, kompang masih ada, silat masih ada. Dulu seingat saya silat ini 2 orang, yang satu tak pandai lagi, dah hilang, udah tinggal satu lagi pesilat. Nah, maka musola ini jangan hanya sekedar baca Quran, tapi anak-anak muda bisa bersilat. Mana ada ruangannya? Nih, ada tempat, ada tanah lapang. Kenapa pula tak bisa? Toilet, kamar mandi bagus, tempat lingkungan. Kira-kira program yang saya sebutkan ini bagus apa tak bagus? Bagus. Hari Ahad pagi, hari libur, kumpulkan anak-anak muda. Kumpulkan semua, panggil anak muda, khusus pengajian anak muda. Yang tua jangan datang. Khusus pengajian anak muda. Acaranya apa? Penyelenggaraan jenazah. Ini sekarang kalau dibuat acara penyelenggaraan jenazah, yang datang orang tua, yang tua jangan datang, karena kalian mau dikuburkan. Kalau penyelenggaraan jenazah yang datang tuh anak muda. Saya kalau mati, saya mau yang memandikan saya, yang mengkafankan saya anak saya, yang memasukkan saya ke liang lahat tuh anak kita, kalau bisa begitu. Maka mudah-mudahan anak-anak kita nanti yang menyelenggarakan jenazah. Oh, penyelenggaraan jenazah ini Pak Ustadz modalnya besar. Mana ada penyelenggaraan jenazah pakai modal? Kain putih, kapur barus, kapas. Iya, tapi kan mandi kan mesti pakai boneka. Tak usah pakai boneka. Pilih mana anak itu yang bandel, mandikan dia. Izin sama bapaknya. Pak, izin saya anak bapak ini ketengok agak lain ini. Kata bapak itu cocok, mandikanlah katanya. Nah, didengar pula sama ibu di belakang. Kata ibu, jangankan anak tuh, bapak ini pun mulai mandikan katanya. Hanya sekedar mandikan, kapankan, sholatkan, jangan dikuburkan. Takutnya kita bercanda, malaikat serius. Sampai akhirnya kita ini semua akan mati. Orang kaya mati, pejabat mati, anggota dewan mati. Yang kuat-kuat ada orang. Polisi mati. Ada Pak Kapolres. Tentara ada Pak Babin. Kita ini semua mati, seragam ini semua lepas. Hidup ini hanya sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Seandainya saya mati, apakah saya meninggalkan kenangan yang baik? Dari bunyinya macam ragu ya Mas. Kalau saya mati dan ibu bertanya ke Pak John Erizal, Pak John, ya, apalah kenangan Pak John tentang Ustadz Somad? Pak John akan bercerita, saya dulu pernah ke masjid Raudhatul Riyadul Jannah di Pekanbaru. Saat itu Ustadz Somad sedang menjelaskan tentang tasyahud. Menurut mazhab Syafi'i telunjuk di atas pada lafaz la ilaha illallah. Menurut mazhab Hanafi telunjuk diangkat pada lafaz la ilaha, turun pada lafaz Allah. Menurut mazhab Maliki telunjuk diangkat dari awal sampai akhir berputar at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Menurut mazhab Hambali telunjuk di atas angkat hanya pada lafaz Allah. Setiap lafaz Allah diangkat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ada yang kelima, itu namanya mazhab John Erizal. Masih ingat John Erizal? Masih diingat beliau tuh sampai sekarang.
Sampai sekarang masih diingat. Pada akhirnya, pada puncaknya kita mati, dan setelah mati itu yang tinggal cuma satu, kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Abu Sufyan membawa 1.500 pasukan untuk membunuh Nabi, tapi Nabi berkawan dengan Abu Sufyan. Siapa lagi? Amr bin As yang memerangi Nabi di Bukit Uhud, menyerang Nabi sampai patah gigi Nabi. Amr bin As berkawan dengan Nabi. Siapa lagi? Muawiyah, ayahnya, anaknya. Tapi pada akhirnya itulah Islam, musuh menjadi kawan. Tapi dalam dunia demokrasi politik, kawan menjadi lawan. Itu bukan bahan dari saya, itu dari Pak Wakil Bupati tadi. Itu sambutan Pak Dr. Bagus Santoso tadi. Maka kita kalaupun berlawan, hendaklah kita berkawan di sini, karena kita semuanya nanti pada akhirnya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak John R. Rizal sudah meninggalkan ini untuk mengenang almarhum ayah beliau, untuk mengenang almarhumah ibu beliau. Apakah anak kita nanti akan membangunkan musola untuk kita? Ibu sambil membawa anak bilang, "Nak, tempat kau mengaji ini namanya musola Al-Awwal." Kenapa Al-Awwal? Itu nama ayah Pak John Erizal. Tanahnya nih nak, ini dulu rumah ibu beliau. Ini untuk mengenang ibunya. Aku mau kalau aku mati nanti, kau bangunkan juga aku musola. Ku doakan kau bukakan Allah pintu rezeki. Mudah-mudahan kau menjadi anak yang sukses. Cakapkan begitu, Bu. Siap ibu mencakapkannya? Kalau ibu tak siap mencakapkannya, nggak apa-apa, karena video saya ini nanti bisa dipotong, kasih ke dia. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Apalah yang mau dicari hidup nih? Coba, berapa lama lah kita hidup di atas dunia ini? 40 tahun itu sudah puncak. 40 tahun itu puncak. Habis 40 tahun turun. Minum teh manis, diabetes meletus. Makan kambing, kolesterol. Makan udang, asam urat. Kata dokter, jangan makan 3. Jangan makan daging merah, jangan makan seafood, jangan makan jeroan. Dulu waktu masih kecil, masih muda, payah makan ayam. Dulu makan ayam tuh 2 gendangnya. Kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Sekarang sudah ada duit, makan ayam dilarang dokter pula. Lalu kebahagiaan kita itu di mana? Di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah ditekan bini. Kapanlah lagi kita merasakan kebahagiaan? Tengok, saya senyum-senyum gue tengok ibu-ibu. Suami yang terlalu tertekan hidupnya, terlalu tekan, terlalu takut sama bini, terlalu ditekan, itu nanti kalau dia mati, dia tidak kena azab kubur. Karena kata malaikat, kalau mau kena azab, ini tak usah diazab, udah azab betul dulu. Makanya kalau ada bapak-bapak yang saya menyuarakan laki-laki yang teraniaya nih sekarang. Tapi insya Allah yang hadir di sini ini adalah bidadari-bidadari surga semua. Pesan saya tak banyak, Bu. Jaga anak ibu yang hijau-hijau itu, karena yang hijau itu paling suka dimakan ulat. Ulat mau menyerang ke atas. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. Narkoba, ganja, sabu. Malangnya tak ada duit, makan kecubung. Tak juga lagi ada duit, pil anjing gila. Tak juga lagi duit, buat kopi tuang spiritus. Niat mau mabuk, mati juga ujungnya. Maka saya kalau ceramah itu memang saya gas habis, tak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena itulah yang saya punya. Saya tak punya kekuasaan, saya tidak bisa buat perda, saya tidak bisa tanda tangan, tapi saya bisa bebas bercakap dimanapun saya mau. Selagi orang masih mendengar, saya sampaikan. Kalau orang tak bisa mendengar, tak mau menonton, doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau bisa saya berceramah, saya berceramah. Tak bisa, apa boleh buat? Mau masuk ke Amerika, tak bisa.
mau ditangkap sama Donald Trump. Kita pula cuman berkawan sama Donald Bebek. Ya nggak apa-apa. Walaupun saudara kita di Amerika tak bisa menonton, tapi saudara kita bisa menonton YouTube kita, sampai juga ceramah kita. Mau masuk ke Singapura tak bisa, ya nggak apa-apa. Masih bisa di internet, masih bisa kita bercakap, didengar orang, ditonton orang. Ibu yang tak bisa bercakap, bapak tinggal share saja, share di grup-grup, terutama yang hari ini. Payah kami mau nengok Ustadz ceramah, karena baju Ustadz biasanya baju putih, pakai sorban, sehingga kami ragu nih yang di mana. Kecuali hari ini, ini mudah aja menandanya nanti. Asal nampak pakai bunga kuning, ini musola al-awal. Ini pasti di musola al-awal ini. Tak bersorban dia kemarin tuh. Tak usah tengok judulnya, tak usah langsung tahu tuh nanti nampak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai amal soleh, insyaallah. Sampai ke almarhum ayahanda awal, sampai kepada almarhumah ibu Pak John dan ibu kita semua, kita bacakan kepada mereka semua yang sudah mendahului kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum, ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Wa'afihim, berikan mereka kebaikan. Wa'fu anhum, maafkan segala silap salahnya. Waj'alil jannata maswahum, jadikan surga sebagai tempatnya. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Allahumma ja'al ahlahum wa dzurriyyatihim minas shalihin was sabirin, jadikan anak keturunannya anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, berikan balasan yang terbaik kepada saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah. Bil khusus Pak John Erizal beserta seluruh keluarga. Mati'na bituli umurina, engkau berikan kami umur yang berkah, bernilai amal soleh. Ada sisa usia kami, jangan jadikan sisa usia itu menjadi dosa di hadapan-Mu ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majelis peresmian mushola al-awal ini bersih dari silap salah dan dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kalau Tuhan pergi ke Padang, banyak ular berbisa. Ceramah ini tak boleh panjang-panjang karena sudah teridang daging rusa. Walaupun teridang, ini ceramah hari ini tetap 60 menit. Jadi jangan nanti dibilang, Ustaz Somad kemarin karena udah disiapkan Pak Indra Gunawan daging rusa, cepat-cepat dia ceramah. Ini saya tetap menengok jam. Tadi dimulai jam 11 dan sekarang sudah jam 12 lewat 5. Jadi tetap standar 600 ml. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya ucapkan tahniah selamat atas peresmian mushola al-awwal di Parit Bangkong Bengkalis. Mudah-mudahan berkah untuk umat dan bangsa.